Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Hamim Mubarok dari Prodi PJKR Nonrek. Di sini saya akan membuat video penanggulangan cedera olahraga dan terapi cedera olahraga untuk mata kuliah videografi di semester 5 ini. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini judulnya yaitu penanggulangan cedera olahraga dan terapi cedera untuk olahraga. Sini ada perawatan cedera di rumah. Terdapat beberapa metode penanganan dan perawatan cedera olahraga, yaitu diantaranya itu ada 5 metode. 5 metode ini bisa meredakan ataupun menyembuhkan yang kita alami pada saat cedera. Yang pertama itu ada metode RICE, yang kedua itu ada metode pendinginan, yang ketiga itu ada metode panas, yang keempat itu ada metode panas dan dingin, yang kelima itu ada metode pemijatan. Nah, dari metode RICE ini, RICE itu ada kepanjangannya, yaitu R-nya itu rest, I-nya itu ice, C-nya itu compression, yang keempatnya E-nya itu elevation. Ya, tujuannya itu untuk mengurangi peradangan dan harus diberikan secepat mungkin sesudah terjadinya cedera. Yang keduanya yaitu rest. Rest itu istirahat. Ya, bertujuannya itu untuk menjaga agar cedera tidak menambah parah. Yang ketiganya itu ice ataupun es. Es ini bertujuan untuk pendinginan pada tubuh kita dan untuk mengurangi reaksi peradangan. Caranya yaitu esnya itu ditutup dengan handuk basah ya. Esnya itu ditumbuk dulu lalu hingga hancur dan dapat mengikuti kontur pada tulang dan sendi. Pada waktunya itu 15-20 menitan sampai itu menempelkan es pada bagian yang mengalami cedera tersebut. Compression di sini yaitu alat perban elastis, bertujuan untuk penerapan tekanan yang ringan pada daerah yang mengalami cedera untuk mengatasi bengkak, penyempitan pembuluh darah dan mengurangi pendarahan pada jaringan. Yang keempatnya yaitu elevation, bertujuan untuk mengurangi peradangan khususnya bengkak di topang dengan bantal dan posisi lebih atas dari jantung. Jadi ketika si cederanya yaitu mengalami di kaki ataupun di ankle kaki, yaitu ya itu tadi si kakinya di posisinya di atas, di bagian atas jantung, ditahan menggunakan bantal. Dengan metode pendinginan ini mudah dan sederhana memberikan pertolongan pertama pada kita selaku kaum hawa ya apabila mengalami cedera pada otot kaki adalah dengan metode pendinginan ini. Bisa kita coba yaitu menggunakan es lalu disimpan di baskom. Nah, lalu si kaki tersebut apabila cederanya di kaki itu bisa kita menggunakan es lalu di baskom dengan waktu 15-30 menit. Dilanjutkan dengan metode yang ketiga yaitu metode panas. Ya, dari metode panas ini bisa kita lakukan untuk tindakan memanas pada bagian yang mengalami cedera yang biasanya dipakai sesudah terhentinya peradangan awal setelah terapi pendinginan. Penggunaan panas ini akan menyebabkan vasodilation adalah pelebaran pembuluh darah pada bagian tubuh kita. Yang keempatnya yaitu menggunakan metode panas dan dingin. Bila dua metode terapi sebelumnya memisahkan media penggunaan panas dan dingin, maka berikut ini adalah metode penggunaan panas dan dingin yang langsung bersamaan untuk proses penyembuhan dari cedera. Suatu alternatif penerapan panas dan dingin secara langsung bersamaan terkadang menghilangkan reaksi peradangan yang ada. Kelimanya yaitu dengan metode pemijatan. Pemijatan di sini merupakan salah satu manipulasi terhadap jaringan-jaringan tubuh dengan tangan ya. Dengan tangan, pemakaian terapi ini merupakan perilaku yang bersifat feeling seorang masser. Masser itu yaitu yang memijatnya. Seseorang cedera yang mengalami otomatis cedera ini dapat kita pijat bagian otot yang perih ataupun sakit. Tindakan memijat yang dilakukan akan membantu mengundurkan bagian tubuh yang cedera tersebut dan dapat memberikan pertolongan pertama sementara menunggu tindakan medis maupun pemijatan profesional. Terapi cedera dengan masas.
Tujuannya yaitu mengurangi bengkak ataupun pendarahan pada sendi, membuat istirahat sendi, mempercepat penyerapan, mencegah jaringan yang kebuka lebar dengan berlebihan, dan memberikan fungsi otot yang pulih untuk sembuh. Nah, dari beberapa metode tadi, sekarang dilanjutkan lagi dengan macam-macam kecelakaan pada tubuh pada saat kita berolahraga. Yang pertama di sini ada kejangnya otot, yang kedua yaitu distortion, yang ketiganya itu dislocation, yang keempatnya itu fraktura. Dari kejangnya otot ini, yang pertama itu penyebabnya yaitu otot yang kurang terlatih. Itu yang pertama. Yang keduanya kurangnya pemanasan pada tubuh kita pada saat berolahraga. Yang ketiganya terlalu lelah karena kegiatan yang terlalu lama. Yang keempatnya keadaan jiwa kita yang kurang fit ataupun kurang sehat. Ciri kejang otot yang memang harus diperiksakan. Yang pertama, kejangnya otot yang terlalu lama. Bagi pelari yang jaraknya jauh, yang sering terjadi dengan otot betis kita yang terasa kaku. Menurut Houman Dennis, MD, kondisi ini biasanya disebabkan oleh bagian otot kaki yang melebar. Nah, untuk beberapa pelari ataupun orang yang pernah punya cedera di bagian otot ini bisa melebar memenuhi ruang pada bagian kaki Anda sendiri. Yang kedua, kejang otot disertai bengkak dan kemerahan. Ada tanda kejang otot yang disertai kemerahan. Selain dari kemerahan ini, otot yang mengejang jika disertai dengan adanya pembekakan ataupun perubahan warna pada kulit bisa menandakan adanya pengumpalan darah dalam tubuh kita. Meskipun gumpalan tidak terlalu berbahaya, namun seiringnya waktu itu bisa pecah ya, dapat menimbulkan kondisi seperti serangan jantung kita ataupun stroke. Nah, ini pembahasan dari Dr. Dennis juga mengingatkan bahwa pengumpalan darah ini cenderung meningkat ketika wanita mengonsumsi pil KB ataupun Anda yang sedang berpergian dengan pesawat terbang dan duduk di waktu yang lama itu bisa dapat bengkak dan kemerahan pada bagian yang dialami. Dilanjutkan dengan contusion distortion. Contusion ini atau contusion itu memar ya. Memar ini adalah trauma dengan sedikit kerusakan pada jaringan. Bisa kita masas ya pada bagian memar tersebut sekitar persendian dengan friction, rolling dengan petrisase. Jadi ada gerakan-gerakannya di bagian massage tersebut sehingga memar ini bisa kita tanggulangi dengan cara massage. Nah, dari dislocation di sini biasanya itu dengan salah satunya ya, yaitu penyebab dari keseleo biasanya, sehingga letak ataupun posisi tulang berubah. Nah, ini perlu diadakan reposisi. Terjadi akibat sobekan kapsula sendi. Massage diberikan setelah perawatan 3 atau 4 hari untuk membantu penyerapan pada tulang dislocation tersebut. Fraktura. Nah, fraktura di sini yaitu cedera pada patah tulang. Nah, seorang massage ataupun masser memasas seorang yang cedera yang diberikan setelah jaringannya sembuh, yaitu meneruskan pekerjaan dokter. Nah, di sini ada beberapa tulang yang patah, yaitu non-disc cleft, yaitu patahnya cuma sedikit saja. Yang keduanya itu transverse disflexion, yaitu patah tapi agak sedikit pisah. Ya, yang ketiganya itu compound. Compound ini patahnya emang patah parah banget ya. Ada gambarnya di sini. Terus lagi ada oblique. Oblique ini patah, dia cuma kayak gitu. Gambarnya ada di sini. Terus lagi ada comminuted, itu patahnya itu seperti huruf P. Terus lagi ada grand stick. Grand stick di sini cuma patahnya sobek pada bagian tulang. Seperti itu. Kesimpulannya di sini yaitu pada penjelasan di atas telah diberikan bahwa metode tersebut dapat memberikan dampak pencepatan pemulihan kesehatan dan kebugaran bagi tubuh manusia yang mengalami cedera pada bagian tubuh. Namun perlu dipahami, tidak semua keluhan, sakit dan nyeri
ataupun cedera pada otot, ligamen, dan tulang pada tubuh manusia dapat dilakukan dengan metode pemijatan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.